Izin bertanya, Bante. Ya, Nanti dalam bawana, eh, saat meditasi kan kita ambil contoh, ambil objek anapanasati. Jadi apa yang harus kita lakukan di kalau meditasi bawana ini, Bante? Terus menerus hanya objek meditasi, terus menerus hanya di napasnya aja, atau ada perenungan atau ada gimana, Bante? ah, Karena ini masih nggak gitu paham, Bante. ya sebetulnya sudah mendengar sekian kali ya dari saya tentang hal ini. Hmm. Hanya memang kebiasaan yang sudah dilakukan itu sulit untuk diubah. Kebiasaannya adalah meditasi, objek anapanasati, memperhatikan napas keluar, napas masuk. Ya, pokoknya itu saja yang diperhatikan. Napas masuk, napas keluar, perhatikan, perhatikan. Ya, logikanya mau memperhatikan napas yang bagaimana. Perhatikan napas masuk, keluar, keluar, masuk, keluar, masuk. Serinci apapun, sedetail apapun, sefokus apapun. Korelasinya dengan pencapaian nibbana atau mengikis kotoran batin itu di mana? Korelasinya itu apa di mana? Nyampe enggak itu korelasinya itu? Kan itu konsentrasi, fokus. Fokus, fokus. Sefokus-fokusnya begitu ya. Korelasinya apa dengan terkikisnya itu kotoran batin? Pandangan keliru. Itu loh. Jika yang dimaksud sebatas fokus itu bisa transformasi orang ke kemuliaan atau bahkan ke kesucian, coba perhatiannya pada lutut kiri, lutut kanan, lutut kiri, lutut kanan, dilihat, fokus, fokus, lutut kiri, lutut kanan. Memungkinkan tidak jika demikian untuk mendapatkan nilai-nilai luhur, berada dalam keluhuran, mengikis kotoran batin, mencapai kesucian. Apa istimewanya nafas kemudian? Lebih lagi, nah, meditasi, fokus gitu ya. Ada dua tiang nih. Tiang kiri, tiang kanan, tiang kiri, tiang kanan. Atau ini apa namanya gagang HP ini. Gagang, gagang, gagang. Fokus, konsentrasi, penuh. Gak kemana-mana konsentrasinya. Korelasinya apa dengan pengikisan kotoran batin? Keterhubungannya itu. Dengan kesucian apalagi. Dalam anapanasati atau meditasi yang lain, ada 3 faktor utama. Selain dari objek, objek pasti ada. Soalnya kalau tidak ada objek, objeknya apa? Salah satunya adalah nafas. Kalau anapanasati ya tentu nafas yang diperhatikan. 3 hal itu apa? Satu adalah kebijaksanaannya, pengertian-pengertiannya, pengetahuan-pengetahuannya. Pengetahuan ini bisa berupa nilai luhur, baik itu tentang kematian, baik itu tentang cinta kasih. Cinta kasih juga
bisa dikatakan pengetahuan. Mengapa? Karena orang dungu, kanak-kanak, sulit untuk mengerti, memahami, atau sulit mendapatkan nilai cinta kasih itu ke dalam dirinya. Perlu diberitahu bahwa ada yang namanya cinta kasih, nah yang mesti dikembangkan. Kanak-kanak belum mampu. Jadi satu sisi cinta kasih sebagai nilai luhur, satu sisi sisi nilai luhurnya itu, satu sisi juga sebagai pengetahuannya, termasuk pengetahuan tentang kematian. Meskipun itu sendiri ya orang ya tahu gitu ya, akan mati, pasti mati. Tetapi sejauh apa itu disadari, dicamkan ya sebagai hal yang patut untuk sering-sering dimunculkan ke dalam hati, ke dalam pikiran. Jadi itu yang disebut dengan pengetahuan. Apalagi tentang memandang sebagai yang tidak indah, asubha. Sebetulnya asubha ini apakah pengetahuan yang dikemas, yang dibentuk, yang diciptakan oleh Sang Buddha? Ya tidak, setiap orang tahu. Setiap orang memungkinkan untuk tahu. Sama saja dengan meta, dengan marana. Cinta kasih, kematian. Sebagai yang ada cacat, ada noda dalam tubuh, termasuk dalam perasaan. Nah, ini juga pengetahuan. Dan pengetahuan ini sesungguhnya yang sudah ada, setiap orang memungkinkan untuk mengetahui dan menembus dan menyadarinya. Termasuk keberadaan tidak kekal. Ya toh, itu tiap orang ya tahulah apa namanya ini, tidak kekal, tidak tetap, tidak pasti, tidak langgeng. Nah, satu sisi yang lain adalah ketidakadadirian yang mungkin agak sulit dan bahkan sangat sulit untuk diketahui oleh kebanyakan orang. Sesungguhnya ketidakadadirian itu, ketidakadaintian, ya memang sudah menjadi esensinya alam semesta, segalanya baik yang berbentuk maupun bukan bentuk. Baik yang berkondisi maupun tidak berkondisi. Nah, patut diketahui apa yang disebut berkondisi, berfaktor pembentuk. Tidak berkondisi artinya tidak berfaktor pembentuk. Itu arti kata berkondisi. Nah, itu adalah satu hal, pengetahuan. Harus ada pengetahuan. Yang kedua adalah ada pengingatan. Jadi pengetahuan-pengetahuan itu bagaimana yang sudah didapat, dari mana mendapat, mungkin dari berpikir sendiri mendapat, atau mungkin dari mendengar, ya seorang bijaksanawan, siapapun, ya, tentang keberadaan kematian, cinta kasih, asubha, ketidakindahan, ya. Atau pengetahuan-pengetahuan yang lain. Ya, pengetahuan yang sudah didapat itu bagaimana bisa diterapkan saat keenam pintu indera ini mengetahui objek-objek. Proses mengangkat atau menerapkan pengetahuan-pengetahuan dalam hal ini ya, dalam bahasa Dhamma disebut dengan kebijaksanaan atau nilai-nilai luhur. Dalam keenam pintu indera mengetahui objek-objeknya masing-masing itu, nah, disebut dengan pemunculan sati,
pengingatan. Paham belum? Belum paham ya? Jadi kebijaksanaan itu, panya ini beda dari sati, pengingatan. Panya kebijaksanaan, nilai-nilai kebenaran itu, termasuk nilai luhur yang lain. Nah, itu memang sudah yang diketahui, tapi belum tentu muncul. Ketika pintu indera ini, keenamnya ini mengetahui banyak hal untuk masing-masingnya. Namanya punya pengetahuan, tidak ada sati, tidak ada pengingatan, tidak tergunakan pengetahuan itu. Yang digunakan apa? Ya sebatas ini, apa namanya, insting, naluri. Ya, yang semuanya itu sifatnya jauh dari nilai-nilai kebijaksanaan, jauh dari nilai-nilai luhur. Tidak muncul itu. Meskipun pengetahuan itu sudah didapat. Nah, sati pengingatan adalah satu tindak menerapkan pengetahuan, yaitu panya itu, ketika keenam pintu indera mengetahui objek masing-masingnya. Mata melihat bentuk, telinga mendengar suara, hidung mencium bau, lidah merasakan rasa-rasa, tubuh menyentuh itu pesentuh-pesentuh, dan indera batin mengetahui objek-objek batinnya. Peran sati pengingatan tidak lain adalah bagaimana nilai luhur itu bisa diterapkan ketika keenam pintu indera mengetahui objek-objeknya. Tetapi dua ini saja tidak cukup. Nilai kebijaksanaan ada, sudah diterap, sudah dimuncul, itu sudah didapat, sudah diketahui, sudah punya nilai kebijaksanaan. Sati sudah muncul dalam rangka mengetahui, oh ini apa namanya, anicca, ini anicca, ya, ini asubha, tidak indah, ini adinawa, ada cacat, ada noda. Sebatas itu saja apakah sudah selesai? Ya belum. Mungkin ada noda, mungkin anicca, mungkin tidak indah, asubha. Tapi ya apa namanya, ini konsumsi saja, pakai saja, apa saja. Apa? Oleh karena apa? Belum ada satu hal lagi, apa itu? Daya upaya. Sebutannya adalah wirya. Atau nama lainnya adalah wayama. Nama lainnya adalah padhana. Nama lainnya adalah atapa. Nah, daya upaya ini setelah berperan setelah sati pengingatan yang muncul dengan menerapkan nilai kebijaksanaan yang telah didapat dalam mengetahui objek-objek itu. Bagaimana agar kotoran batin itu bisa tereliminir, tersingkirkan. Ini adalah kerjanya wirya. Termasuk juga bagaimana mengangkat, menegakkan keberadaan batin yang kukuh kekeh pada nilai kebijaksanaan itu dengan tetap ada bantuan sati pengingatan di dalamnya. Nah ini ketiganya ini bekerja sama antara punya pengetahuan sampajana atau panya, punya pengingatan bagaimana menerapkan nilai kebijaksanaan pengetahuan itu dalam keenam pintu indera mengetahui objek,
dan daya upaya. Pengerahan adalah sebutan untuk wirya. Kita menerjemahkannya itu semangat. Tiganya itu harus ada dalam pengembangan batin. Nah, dalam hal ini objek nafas, ya, nafas masuk, nafas keluar, ya bisa dengan menengarai baik nafasnya maupun tubuh yang adalah sosok yang bernafas, betul ya? Ya. Sebetulnya ya yang dijadikan objek secara maknanya itu adalah tubuh, bukan melulu nafasnya. Bagian dari kayanupasana itu, anapanasati, betul enggak? Kalaupun misalnya katakan mau fokus pada khusus nafasnya, oleh karena itu adalah anapanasati, bagaimana melihat sisi ketidakindahan dalam nafas? Kalau ruang udaranya itu berbau busuk, tidak layak dihirup, orang akan bersenang berada di sana. Udaranya mengandung racun, udaranya apek, busuk, tidak layak hirup. Itu menjijikkan. Tidak mau. Orang bernafas kalau bisa kan cari udara yang dia rasa, dia anggap itu adalah udara yang layak hirup. Betul ya? Betul deh. Nah, setelah dia menghirup udara yang layak hirup itu, dihirup, masuk ke dalam tubuh, udara yang dihirup itu udara yang bersih atau kotor? Yang bersih kan ya, segar bersih. Setelah keluar dengan nafas keluar ini, udara yang keluar dari tubuh itu udara yang bersih atau kotor? Layak hirup enggak udara yang kotor itu? Boleh saja untuk fokus pada nafasnya, bersih kotornya. Kotor oleh apa nafas itu? Kotor oleh apa? Waktu dihirup, udara masih segar, masih bersih. Begitu keluar, udaranya kotor. Kotor oleh apa? Kotor oleh tubuh. Kotor oleh tubuh. Ini loh keberadaan tubuh, kotor sedemikian rupa. Ini tentu, kok begitu? Ya begitu. Tetapi ini bukan satu-satunya. Ada asubha, ada adinawa, noda, cacat. Ya tentu ada penjelasannya sendiri. Dan kalau dijelaskan semua di sini ya nggak mungkin. Anicca tidak kekal, anatta tidak ada diri. Nah, ini bagaimana nilai kebijaksanaan sedemikian rupa ini, salah satunya itu bisa diangkat oleh sati dalam keenam pintu indera itu mengetahui objek-objek itu. Dan dalam hal ini adalah mengetahui apa? Mengetahui nafas keluar, nafas masuk. Ini baru ada lengkap ketiganya. Atapi sampai jano satima. Yang dalam bujangga juga ada apa itu? Sati, Dhammawicaya, wirya. Sama, di mana-mana sama. Lengkapnya tiga ini kalau disebutkan. Meskipun kadang Sang Buddha menyebut salah satu yang bukan hanya ada satu saja, tapi dua yang lain itu sudah otomatis masuk ke dalamnya. Seperti misalnya, tolong ambilkan piring, saya mau makan.
Yang diambil apakah hanya piring? Kobokan, apalagi gelas. Yang disebut hanya satu. Tidak perlu disebut semuanya. Meskipun memungkinkan juga penyebutan itu menjadi lengkap. Ya. Untuk mempertegas apa yang dibutuhkan. Jadi kebiasaan bermeditasi objek nafas dengan melulu atau dengan hanya memperhatikan nafasnya, berpusat, berfokus pada nafasnya, keluar masuk, sudah mengerti sebagai yang bermeditasi, satu pengertian yang kurang itu. Sudah menjawab belum? Artinya pada saat kita tidak perlu menunggu sampai beberapa katakanlah 30 menit atau sekian sampai kita benar-benar dalam keadaan tenang, baru kita mau mulai perenungan. Bisa langsung ya, bisa langsung perenungan aja. Nggak usah menunggu kapan, nggak usah tunggu sampai tenang. Tunggu tenang, batasan tenang itu apa? Kapan kita merasa diri sebagai disebut tenang? Ada sih, setelah fly. Nah, kondisi antara sadar dan lelap. Itu baru tenang. Di saat itu sudah nggak mungkin lagi untuk menghadirkan pengertian-pengertian yang mendalam. Karena apa? Kesadaran yang penuh saja sulit. Apalagi kesadaran yang sudah melemah. Meskipun awal-awal susah sekali, ribet sekali. Memperhatikan nafas satu, kemudian menghadirkan nilai luhur begitu, kayaknya susah banget. Mana mungkin? Ya tidak apa-apa, pelan-pelan. Karena kita belum terbiasa. Kita terbiasanya dengan apa? Terbiasanya dengan memperhatikan sesuatu, tetapi bukan dengan nilai luhur, tapi dengan nilai nistanya, dengan nilai buruknya. Sudah bercampur dengan keserakahan, kebencian, kebodohan, tanpa perlu belajar. Ya kan? Bisa juga kok kalau sudah terbiasa, dan tanpa disuruh, sudah terasa otomatis. Kita sudah bisa memperhatikan sesuatu sekaligus menyertakan sesuatu. Apa itu? Keserakahan, kebencian, kebodohan, atau kotoran-kotoran batin yang lain. Kita tidak komplain itu. Tetapi begitu menyertakan nilai luhur, nilai kebijaksanaan, itu beban, itu berat, itu bermasalah, itu tidak mungkin, ya itu aneh, ya. Masuk poin nanti. Masuk poin. Dan itu yang menjadi inti dari pengembangan batin itu dari nilai luhurnya yang dimasukkan. Itu bukan dari asal objek itu dapat diperhatikan. Dapat dikonsentrasikan. Oke ya, baik. Oke sekali Bante. Terima kasih Bante. Sapitiyo viwacanto